Mari! Tolong! Siapa yang bisa tolong kami? Jangan! Tolong! Tolong! Awas! Maaf, aku datang terlambat. Terima kasih. Para bajingan yang pantas mati. Cakra datang! Kita bisa selamat! Biarkan aku yang menjaganya. Oh, terima kasih. Segera masuk ke tempat perlindungan bawah tanah. Kebetulan sekali ketemu. Binatang buas sekuat ini bukan lawan kita. Aku pikir lebih baik kalian menyerah saja. Karena kita pernah jadi rekan kerja. Aku akan lepaskan nyawa kalian. Gali! Dasar pengkhianat! Tunggu Cakra datang, kau yang pertama mati! Jangan mimpi lagi. Cakra terjebak di hutan berkabut. Dia nggak akan bisa keluar dari sana. Cakra terjebak di hutan berkabut, tempat yang bahkan gak bisa diterobos oleh pengendali binatang buas tingkat dewa. Kita nggak akan selamat. Semuanya, jangan putus asa. Walau sisa orang terakhir, tetap nggak boleh nyerah. Kalian memang keras kepala. Apa nggak baik kalau tetap hidup, malah mau mati? Kau kira semua orang tamak dan takut mati kayak kau? Malah berkhianat. Mana mungkin? Kenapa bocah ini bisa keluar begitu cepat? Anak baik, aku tahu kalau kau nggak begitu mudah terjebak. Apa mungkin Cakra juga terobos hutan berkabut? Beneran gak kuduga. Tapi nggak ada gunanya kau datang. Pecundang tetap saja pecundang. Kau cukup percaya diri, semoga tulangmu sekuat mulutmu. Enggak. Auranya sangat kuat. Apa mungkin dia juga sudah level 80? Betul tebakanmu. Aku harus berterima kasih karena kalian kontribusi inti dari binatang buas. Level 80. Kemampuan naik level ini terlalu cepat, bukan? Mungkin saja binatang buas di hutan berkabut adalah binatang buas tingkat tinggi. Gak susah untuk terobos level 80 setelah telan ratusan inti dari binatang buas. Penguasa binatang buas, cepat bunuh dia! Dia memang monster! Penyerangan penguasa binatang buas kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Ahli pengendali binatang buas di garda depan sama sekali gak berdaya. Gak tahu gimana keadaan Heru sekarang. Kalau Cakra gak bisa berikan bantuan tepat waktu, pertahanan kota Hadir akan langsung runtuh. Waktu itu, kebrutalan binatang buas akan menyebar bagai api ke seluruh Basil. Dengan kemampuan Cakra, setidaknya butuh sehari untuk terobos hutan berkabut. Kita cuma bisa tunggu. Pak Joseph, laporan dari garis depan. Cakra sudah bertarung dengan penguasa binatang buas. Apa? Bocah ini sudah keluar? Cepat tampilkan rekaman pengawasan di jalan. Dia memang gak pernah mengecewakan. Cakra, hati-hati! Energi hitam ini bisa kuras vitalitasmu, bakal langsung mati kalau tersentuh. Bukannya sudah terlambat baru ingatkan sekarang. Apa mungkin harapan yang baru muncul sudah mau pupus lagi? Memang bodoh sekali. Malah berani gegabah sebelum tahu kemampuan penguasa binatang buas. Siapa yang mati kalau bukan kau? Menjijikan! Menjijikan! Ini. Ada apa ini? Kenapa dia baik-baik saja? Apa aku salah lihat? Dia bahkan bisa tahan energi hitam dari penguasa binatang buas. Hah? Nggak mungkin. Nggak ada makhluk hidup yang bisa lolos dari kurasan vitalitasku. Aku jelaskan. Hidupku terikat dengan binatangku. Sedangkan binatangku adalah jenis mayat hidup. Mereka adalah benda mati. Di mana vitalitasnya? Bocah ini. Menarik. Gantian sekarang. T-Rex mayat hidup. Serang! Apa sudah berhasil? Sepertinya gak berhasil.
Apa begini saja kemampuan seranganmu? Cukup keras. Biasanya entah lawan binatang buas apapun, Cakra selalu bisa bunuh secara instan. Tapi penguasa binatang buas ini sama sekali nggak terluka. Apa kau nggak sadar polanya? Tiap kali binatang buas menyerang, intensitasnya makin tinggi. Kalau penguasa binatang buas yang terlahir alami, pasti nggak akan bisa capai level ini. Bagus analisismu. Dalam sejarah Basil, terjadi 4 kali penyerangan penguasa binatang buas. Intensitasnya meningkat 10 kali lipat tiap kalinya. Penguasa binatang buas yang cerdas ini nggak cuma meningkat 10 kali lipat, tapi juga punya kecerdasan manusia. Absurd sekali. Dulu, para peneliti pernah pelajari mayat penguasa binatang buas. Mereka nggak seperti penyerang dari peradaban alien, tapi seperti senjata yang dibuang. Apa mungkin ada makhluk dari dimensi lain yang sedang menguji kekuatan kita? Ada kemungkinan kalau penguasa binatang buas adalah senjata yang digerakkan oleh makhluk dari dimensi yang lebih tinggi. Kedepannya mungkin akan terjadi penyerangan tanpa akhir. Semoga Cakra bisa bunuh penguasa binatang buas yang cerdas ini. Mungkin dia adalah kunci agar kita bisa ungkap penyerangan binatang buas. Aku makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh dewa. Entah pertahanan, kecerdasan, atau penyerangan. Semua nggak akan bisa dipahami oleh pecundang seperti kalian. Ciptaan dewa. Apa mungkin penguasa binatang buas adalah senjata yang diletakkan oleh makhluk dimensi lain ke Basil? Makhluk sempurna? Kau remehkan kejahatan manusia. Makin sempurna makhluk itu, semakin kami mau teliti. Kami mau bedah perutmu dan lihat ada berapa banyak usus dan hati. Cari mati! Cepat sekali. Cakra, trik seperti ini sudah nggak berguna. Mati saja sana. Binatang peliharaan Cakra bahkan nggak bisa tahan satu serangan pun. Walau beberapa binatang peliharaan Cakra sangat kuat, tapi kekurangan kemampuan pertahanan. Kalau terus begini pasti akan mati. Punya trik apa lagi? Ayo keluarkan! Kau bahagia terlalu awal. Brontosaurus mayat hidup, buat mereka terkejut. Tubuh dengan ukuran besar dan berat begitu nggak ada gunanya bagiku. Hah? Ini? Ada apa ini? Serangan habis-habisan dari penguasa binatang buas malah nggak berhasil. Sudah tahu apa itu pertahanan mutlak? Jauh sekali kemampuan seranganmu ini. Nggak mungkin. Penguasa binatang buas, kau nggak boleh kalah. Aku akan mati kalau kau kalah. Benar-benar kuat sekali. Akhirnya aku tahu gimana dia terobos hutan berkabut. Siapa penguasa binatang buas yang sebenarnya di antara mereka berdua? Kemampuan serangan ini, kekuatan penghancuran ini benar-benar yang paling kuat dan gak ada duanya dalam sejarah pengendalian binatang buas. Gak bahagia terlalu awal. Kemampuan penguasa binatang buas semakin meningkat. Mungkin ada kartu andalan yang belum dikeluarkan. Apa ini? Sudah berakhir. Penguasa binatang buas, jangan mati. Kalau kau mati, gimana denganku? Galih, kau yang serang sendiri atau kami yang serang? Sialan, dasar pecundang. Aku kasih begitu banyak umpan, kau malah mati begitu cepat. Kau buat aku mati. Bajingan! Ada apa ini? Dia sudah diserang begitu hebat, tapi masih bisa pancarkan aura begitu kuat. Ternyata belum mati. Aku tahu kau nggak akan begitu mudah mati. Kenapa? Kenapa bunuh aku? Pecundang, kau terlalu cerewet. Aura penguasa binatang buas bertambah kuat. Ada apa ini? Apa dia berevolusi lagi? Bagus sekali. Bisa paksa aku evolusi ke tahap 2. Nah, aku merasa kau hebat. Layak untuk aku gunakan seluruh kemampuanku. Ini, kemampuan ini harusnya capai level 90. Perbedaan kemampuan setelah level 60 sangatlah besar. Penguasa binatang buas dan Cakra terpisah 10 level. Gak mungkin bisa menang. Evolusi tahap 2? Mana mungkin?
Sepertinya kita sudah remehkan kemampuan penguasa binatang buas yang cerdas. Gak cuma meningkat 10 kali lipat, jelas sekali ini 100 kali lipat. Bahkan binatang peliharaan Cakra yang paling kuat pun gak bisa menang. Apa mungkin manusia sudah mau musnah? Level 90, sepertinya aku juga nggak boleh tahan diri lagi. Hah? Tahan diri? Apa tadi bukan semua kemampuan? Siapa bilang aku gunakan seluruh kemampuanku? Nggak bisa kalau nggak sembunyikan trik untuk lawan kau. Masih ada trik. Apa mungkin Cakra juga bisa evolusi ke tahap kedua? Lingkaran pemanggilan yang besar sekali. Apa yang mau dipanggil? Ada apa ini? Sebagai ahli pengendali binatang buas mayat hidup, nggak keterlaluan kan kalau panggil beberapa dinosaurus? Para binatang buas raksasa kuno, bangunlah semuanya! Astaga! Ini benar-benar luar biasa! Semuanya binatang buas level 80. Banyak sekali ini. Sudah nampak. Bocah ini lebih seperti penguasa binatang buas. Berapa banyak kartu andalan yang dia simpan? Memang. Gak boleh lihat bocah ini dengan akal sehat. Dia pandai kasih kejutan. Begitu banyak binatang buas level 80, tetap bakal menang walau muncul 2 penguasa binatang buas lagi. Sepertinya kita sudah boleh adakan pesta perayaan untuk Cakra. Gak mungkin. Sebagai manusia, mana mungkin kau bisa kendalikan begitu banyak binatang buas? Serang! Sungguh gila. Cakra melampaui seluruh dunia pengendalian binatang buas. Enggak! Aku nggak terima! Penghancuran diri mayat hidup! Apa kau masih nggak mati? Nggak mungkin. Beneran masih belum mati. Menang! Kita sudah menang! Yeay! Akhirnya mati juga. Akhirnya kita menang. Penguasa binatang buas beneran sudah mati. Nggak ada fluktuasi energi yang terdeteksi lagi. Beneran sudah mati. Inti dari binatang buas berwarna emas. Nggak tahu bisa naik berapa level kali ini. Spesies T-Rex mayat hidup, Brontosaurus mayat hidup, Kerberos, Pterosaurus mayat hidup, level 90. Wah, langsung terobos level 90. Semuanya, walau ada korban dalam pertarungan melawan penguasa binatang buas kali ini, tapi dengan usaha keras dari Cakra, akhirnya kita bisa menang. Sekarang, mari kita sambut pahlawan kita. Cakra, kau berjasa besar dalam pertarungan melawan penguasa binatang buas kali ini. Aku akhiri dunia pengendali binatang buas. Anugerahkan lencana ahli pengendali binatang buas terkuat. Semuanya, walau penguasa binatang buas sudah musnah saat ini, tapi nggak berarti kita boleh berpuas diri. Binatang buas di Basil belum sepenuhnya musnah. Perjalanan kita masih panjang. Betul kata Pak Joseph. Penguasa binatang buas akan muncul dalam siklus tertentu sampai berhasil musnahkan Basil. Pak Joseph, apa nggak ada cara untuk musnahkan binatang buas dari sumbernya? Ya, kalau nggak bisa dimusnahkan dari sumbernya, pasti akan muncul penguasa binatang buas yang nggak bisa dikalahkan. Semuanya tetap tenang. Teknisi kita sedang pelajari mayat penguasa binatang buas dan hasil awal sudah tercapai. Di sini, aku umumkan bahwa rencana penyerbuan jauh resmi dimulai. Rencana penyerbuan jauh? Apa maksudnya? Setelah diteliti oleh para peneliti, ditemukan bahwa semua binatang buas ini sengaja dilepaskan melalui celah dimensi. Makhluk dimensi lain mau pakai kesempatan ini untuk musnahkan manusia. Sepertinya benar dugaanku sebelumnya. Memang ada potensi ancaman, ingin musnahkan manusia. Kalau kita nggak singkirkan dalangnya, manusia nggak akan pernah bisa raih kemenangan mutlak. Tapi, kita nggak punya teknologi untuk temukan sumbernya. Iya,
Karena makhluk dari dimensi lain pasti lebih kuat dari kita. Mereka mungkin kuat, tapi kita punya cakra. Pak Joseph, jangan permainkan aku. Apa kau mau kirim aku ke planet asing? Mereka bisa letakkan penguasa binatang buas untuk musnahkan kita. Kenapa kita nggak bisa letakkan penguasa binatang buas untuk musnahkan mereka? Astaga, si tua bangka ini beneran anggap aku penguasa binatang buas. Cakra, apa kau bersedia? Sepertinya aku nggak punya pilihan. Tenang saja. Sebagai balasannya, aku akan kabulkan apapun yang kau minta selama dalam kemampuanku. Aku lajang selama 20 tahun lebih. Nggak keterlaluan kan? Kalau aku minta pacar? Apa perlu minta? Kau pilih saja. Oke, karena janjimu ini, aku terima tugas ini. Apa mungkin dalam tubuh penguasa binatang buas tersembunyi rahasia menuju dimensi lain? Betul. Sesuai penelitian, ada pelacak dalam tubuh penguasa binatang buas yang bisa buka celah dimensi, tapi masih belum ditemukan. Pak Joseph, pelacaknya sudah ditemukan. Akhirnya ketemu juga. Ini adalah kunci untuk membuka celah antar dimensi. Bagus sekali. Segera mulai penelitian. Kita harus bisa buka celah dimensi dalam waktu 3 bulan. Sudah berapa tahun? Akhirnya terjadi juga. Manusia nggak di posisi pasif lagi. Sudah waktunya para makhluk di dimensi lain terima akibatnya. Semuanya, generator celah dimensi sedang dikembangkan. Cakra akan jadi pelopor yang pertama yang masuk ke dunia dimensi. Cakra, kita sama sekali nggak tahu apa-apa tentang dunia dimensi. Mungkin ada risiko keamanan lain. Dalam 3 bulan ini, kau harus bertambah kuat agar bisa atasi keadaan darurat. Tenang saja, nggak masalah. Sudah waktunya mereka rasakan. Rasanya diserang. Cakra, semua bergantung padamu apa manusia bisa musnahkan dari sumbernya. Aku nggak akan mengecewakan dan musnahkan semua nyawa dimensi lain. Bagus sekali, rapat selesai. Cakra, dengar-dengar kau minta Pak Joseph carikan pacar. Gimana kalau pertimbangkan aku? Ini... Kenapa? Apa nggak tertarik padaku? Hah? Bukan begitu. Widya, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang kalau Cakra milikku. Sejak kapan Cakra bilang dia milikmu? Jangan terlalu percaya diri. Widya, kau lupa siapa yang selamatkan kau? Kenapa nggak tahu terima kasih malah rebut pacarku? Ini 2 hal berbeda. Aku punya kemampuan untuk bantu Cakra. Apa yang bisa kau lakukan? Kalian, jangan debat lagi. Aku bisa lahirkan anak untuk Cakra? Kita sama-sama wanita, aku juga bisa. Apa kau mau kelahi denganku? Kelahi saja, aku nggak takut. Yang menang akan dapatkan Cakra. Oke, ayo 1 lawan 1. Sepertinya sudah nggak boleh tinggal di Basi lagi. Apa portal ini untuk buka celah dimensi? Betul. Namanya generator celah dimensi. Dikembangkan dengan pelacak posisi. Inti dari binatang buas digunakan sebagai sumber. Selama posisinya tepat, kita bisa buka jalan menuju dunia dimensi. Kapan selesai? Lagi proses penyetelan terakhir. Akan segera dibuka. Pak Joseph, proses penyetelan terakhir sudah selesai. Bagus sekali. Buka celah dimensi pertama. Demi Kaisar, singkirkan para musuh! Hah? Ada apa ini? Maaf, Pak Joseph. Lokasinya salah. Mungkin masih harus diperbaiki lagi. Gak boleh ada kesalahan sama sekali. Kalau dunia yang dituju salah, Cakra gak akan bisa kembali lagi. Untung belum masuk. Pak Joseph, sudah berhasil. Celah dimensi sudah terbuka. Oke, setelah tunggu 3 bulan, akhirnya berhasil juga. Cakra, kau harus hati-hati. Aku tunggu kau pulang. Tenang saja, aku akan segera kembali. Cakra, aku nggak akan katakan apa-apa lagi. Setelah masuk ke sana, buat mereka terima akibatnya. Coba lihat, apa itu? Semuanya. Terkejut nggak? Nggak terduga bukan? Gawat, ada serangan manusia. Cepat kabur. Serang
Bunuh semuanya!